Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendengarkan cerita sahabat ini akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Mughirah dan kebanyakan sahabat radhiyallahu anhu di Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah satu perjanjian yang terkenal. Terjadi pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah SAW membawa rombongan besar para sahabat radhiyallahu anhu untuk umrah. Ketika para kafir Makkah mendengar kabar ini, mereka bermusyawarah dan memutuskan bahawa kaum muslimin harus ditahan agar tidak memasuki Makkah. Mereka menyiapkan pasukan besar dan lengkap. Selain penduduk Makkah, mereka juga meminta bantuan kepada penduduk di luar Makkah untuk bergabung dengan mereka. Hasilnya, mereka dapat membentuk satu pasukan yang sangat besar. Kemudian dari Zulhulaifah, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mencari kabar tentang keadaan kota Makkah. Dan orang itu berjumpa lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Usfan. Kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW bahawa penduduk Makkah telah mempersiapkan satu pasukan tempur yang besar dan lengkap. Bahkan mereka pun memanggil penduduk dari luar Makkah. Kemudian Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat radhiyallahu anhu untuk bermusyawarah apa yang harus dilakukan. Dalam musyawarah itu diusulkan agar terlebih dahulu menyerang rumah-rumah penduduk di luar kota Makkah agar mereka kembali ke kampungnya masing-masing. Setelah mereka mendengar berita itu, setelah itu barulah kaum muslimin menyerang warga Makkah. Ada juga yang mengusulkan agar kaum muslimin langsung saja menyerang kota Makkah. Sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengusulkan, "Ya Rasulullah, kita datang ke sini untuk berziarah ke Baitullah, bukan untuk berperang. Sebaiknya kita semua bersama-sama ke sana. Jika mereka menahan kita, maka kita lawan mereka. Jika tidak untuk berziarah, sebaiknya kita tidak ke sana." Rasulullah SAW menerima usulan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Kemudian seluruh kaum muslimin berangkat menuju kota Makkah. Setibanya di Hudaybiyah, mereka bertemu dengan seorang kafir yang bernama Budail bin Warqa' Quzai bersama pasukannya. Lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang-orang Quraisy melarangmu untuk memasuki kota Makkah dan mereka telah bersiap-siap untuk bertempur." Rasulullah SAW bersabda, "Kami datang ke sini bukan untuk bertempur. Kami hanya ingin umrah. Seringkali orang-orang Quraisy bertempur. Hal ini sangat merugikan dan dapat menyebabkan kehancuran bagi mereka sendiri. Jika disetujui, aku lebih suka berdamai. Sebaiknya di antara aku dan mereka membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahawa kami tidak akan menyerang mereka dan mereka pun tidak akan menyerang kami. Jika mereka tidak menyetujui usulan ini, demi Allah yang menguasai jiwaku, aku akan terus bertempur sampai Islam menang atau leher kami dipenggal." Budail berkata, "Baiklah, aku akan menyampaikan usulan ini kepada kaum Quraisy." Kemudian dia kembali ke Makkah dan menyampaikan rencana ini kepada kaum Quraisy. Tetapi sayang, orang-orang Quraisy tidak menyetujui rencana ini. Demikianlah akhirnya kedua belah pihak saling mengeluarkan ancaman. Suatu hari, Urwah bin Mas'ud Thaqafi yang ketika itu belum memeluk Islam datang kepada Rasulullah SAW sebagai utusan kaum kafir Quraisy.
Rasulullah SAW menyampaikan rencana seperti yang disampaikan kepada Abu Dail tadi. Urwah berkata, "Hai Muhammad, tidaklah mungkin kamu dapat membinasakan bangsa Arab. Tentu kamu belum mendengar bahawa ada orang-orang sebelum kita yang telah berusaha untuk menghancurkan bangsa Arab. Tetapi jika mereka dapat mengalahkanmu, maka ingatlah, aku tidak pernah melihat orang-orang terhormat dari kelompokmu ini. Mereka adalah orang-orang berderajat rendah. Jika mereka kalah, maka mereka akan lari meninggalkanmu." Ketika Urwah berbicara dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di dekat Nabi dan dia sangat marah seraya berkata, "Pergilah kamu dan jilatlah kemaluan Lata Tuhanmu itu. Kami tidak akan meninggalkan Rasulullah walaupun dalam keadaan apapun." Urwah bertanya, "Siapakah orang ini?" Nabi SAW menjawab, "Ia adalah Abu Bakar." Urwah berkata, "Abu Bakar, karena sebelumnya kamu telah berjasa kepadaku, maka aku tidak dapat membalas kata-katamu yang kasar itu." Kemudian Urwah meneruskan pembicaranya dengan Rasulullah SAW. Kebiasaan orang Arab adalah selalu memegang jenggut orang yang sedang diajak berbicara. Begitu juga dengan Urwah, dia memegang janggut Nabi SAW. Ketika berbicara dengan beliau, para sahabat radhiyallahu anhu tidak dapat membiarkan perbuatan Urwah itu. Lalu keponakan Urwah sendiri yang bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berdiri dan memukul tangan Urwah dengan pangkal pedangnya sambil berkata, "Singkirkan tanganmu." Urwah bertanya, "Siapakah dia?" Nabi SAW menjawab, "Ia adalah Mughirah." Urwah berkata, "Kau penipu. Betapa beraninya kamu memukul tangan pamanmu. Padahal dulu aku sering membantumu. Inikah balasanmu?" Urwah berkata seperti ini kerana ketika Mughirah radhiyallahu anhu belum memeluk Islam, pernah membunuh beberapa orang kafir dan dia harus membayarnya. Dan Urwah sebagai pamannya membayar denda yang harus dibayar oleh Mughirah radhiyallahu anhu. Sambil berbicara dengan Rasulullah SAW, secara diam-diam Urwah memperhatikan sikap para sahabat radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengukur kekuatan mereka. Ketika kembali kepada kaum Quraisy, Urwah berkata, "Wahai kaum Quraisy, aku sering menyumpai para raja dan para kaisar Najasyi, dan aku selalu memperhatikan sikap rakyatnya kepada raja mereka. Tapi demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang menghormati rajanya sebagaimana sahabat-sahabat menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludah, maka mereka akan menadah air liurnya dengan tangan-tangan mereka, lalu dioleskan ke seluruh tubuh mereka. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menunaikan sabdanya. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka akan berebut untuk mengambil tetesan air wuduknya agar tidak jatuh ke tanah. Mereka yang tidak mendapatkan air itu akan mengusap tangan orang lain lalu diusapkan ke wajahnya. Jika berbicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berbicara dengan suara yang lemah lembut dan mereka tidak akan menengadahkan wajah mereka karena hormat kepadanya. Jika sehelai rambut atau janggutnya jatuh, maka akan diambilnya sebagai berkah. Mereka sangat memuliakan dan menghormati nabinya. Aku tidak pernah melihat manusia yang demikian menghormati tuannya seperti mereka menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menemui pimpinan kaum Quraisy. Walaupun Utsman radhiyallahu anhu telah memeluk Islam, tetapi orang-orang Quraisy masih tetap menghormatinya. Hubungan di antara mereka pun masih sangat erat. Karena itulah Utsman radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menemui mereka. Ketika Utsman radhiyallahu anhu memasuki kota Makkah, para sahabat lainnya merasa iri kerana mereka menyangka Utsman dapat leluasa melakukan tawaf di Baitullah. Namun Rasulullah SAW menangkis kecurigaan mereka dengan bersabda, "Aku yakin bahawa Utsman tidak akan melakukan tawaf tanpaku." Utsman radhiyallahu anhu memasuki Makkah dengan mendapat pelindungi dari Abban bin Sa'id radhiyallahu anhu.
Abban bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Pergilah ke mana saja engkau suka, orang-orang tidak akan melarangmu." Maka Utsman radhiyallahu anhu pergi menemui Abu Sufyan dan para pimpinan kaum Quraisy lainnya untuk menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia akan kembali, orang-orang Quraisy memintanya agar dia bertawaf di Ka'bah. Mereka berkata, "Engkau sedang berada di Makkah, maka bertawaflah." Utsman radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak dapat bertawaf tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah melarangnya bertawaf. Bagaimana mungkin kalian menyuruh aku bertawaf sendiri?" Mendengar jawaban Utsman radhiyallahu anhu, para kafir Quraisy itu menjadi marah. Kemudian mereka menahan Utsman radhiyallahu anhu. Pada saat yang sama, kaum muslimin mendengar kabar bahwa kaum kafir Quraisy itu telah membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Lalu para sahabat radhiyallahu anhu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang mereka hingga mati syahid. Setelah mendengar kabar ini, akhirnya kaum kafir Quraisy melepaskan Utsman radhiyallahu anhu. Hikmah dalam kisah di atas, perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Urwah, perbuatan Mughirah radhiyallahu anhu yang memukul Urwah, laporan Urwah kepada kaum Quraisy tentang para sahabat, dan penolakan Utsman radhiyallahu anhu untuk bertawaf di Baitullah tanpa Rasulullah SAW. Semua itu menunjukkan cinta dan kasih sayang para sahabat radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Baiat dalam kisah ini disebut dengan baiatus syajarah. Alhamdulillah, itulah satu buah kisah tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.